Di pertemuan yang lalu sudah dijelaskan, diterangkan bahwasanya tidak ada tujuan di dalam Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya kecuali agar mereka mengenalnya, mengetahuinya, untuk beribadah kepadanya. Lah kali ini dijelaskan ahlul haq wa sunnah, orang yang berada di dalam kebenaran dengan berpegangan Al-Quran dan Sunnah. Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka di dalam segala apa yang diridhoinya, baik itu dari keyakinan yang benar, pengenalan yang tepat yang diridhoi, perkataan yang pantas, dan takwil yang mengena, yang semuanya itu meliputi atas kesucian Allah dari segala kekurangan dan keserupahan dari makhluknya, dari yang diciptakannya dalam zatnya, sifatnya, namanya, af'alnya. Nah, hanya saja mirip dalam segi penamaan tapi beda. Nah, maksudnya gini, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka itu keyakinannya tepat, pernyataannya tentang Allah sesuai, karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah untuk mengenalnya, untuk mengetahuinya dengan sesuai. Dalam mengartikan sifatnya Allah, di dalam mengartikan nama-nama Allah, di dalam menjelaskan, menerangkan tentang af'alnya Allah, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengartikan itu dengan keyakinan yang benar, dengan pernyataan, perkataan yang pantas, yang layak untuk zatnya Allah. Nama-nama itu terkadang serupa dengan apa yang ada pada kita manusia, tapi ketika salah mengartikan itu dapat mengurangi keagungan dan kesucian Allah, ya, berarti dia menistakan Allah. Contoh, kita punya telinga untuk apa? Mendengar. Allah juga mendengar. Allah juga mendengar. Tapi kalau ini disalahartikan, akhirnya menyerupakan Allah dengan manusia dalam pendengarannya. Nah, pendengaran manusia ini punya apa? Batas, punya ukuran. Jauh sedikit gak dengar, terhalang susah memahami. Di dalam pintunya terbuka, ngobrol dengan kita, susah memahami kita. Ada ukurannya, ada batasannya. Nah, kalau kita menyatakan Allah dengar, kemudian kita memahami bahwa pendengaran Allah itu sama dengan makhluknya, lah ini berarti apa? Menghinakan Allah, menistakan Allah.
Begitu juga daripada sifat-sifat Allah yang lain. Jadi keserupaannya hanya dalam segi nama. Tapi kandungannya itu sangat berbeda. Karena itu dikatakan di sini yang tepat di dalam memaknai af'alnya Allah, asma'nya Allah, sifatnya Allah, zatnya Allah, itu adalah ahlu sunnah wal jamaah, karena mereka diberi oleh Allah hidayah untuk apa? Mengetahui memaknai. Nah, karena mengartikan sifatnya Allah atau asma'nya Allah, af'alnya Allah itu sedikit aja bergeser, itu menistakan Allah, keluar dari jalur. Makanya kadang ada banyak orang tertipu dengan nama Allah itu. Memang iya, Allah itu kemampuannya tidak terbatas, termasuk dalam mengampuni, dan yang lain sebagainya. Tapi orang lupa, tidak mengerti, tidak paham, tertipu akhirnya dia. Dalam apa? Keluasan. Makna apa? Tidak terbatas pengampunannya Allah, sehingga dia bermaksiat. Ada juga yang sangat menyempitkan pemahamannya, sehingga dia seperti orang nggak bisa bergerak, mengurangi keagungan Allah. Yang ini tadi membuat dia loss, yang ini. Tapi Ahlussunnah enggak, sesuai tepat tengah-tengah. Jadi tidak membuat orang itu terlena dengan nama itu, tidak membuat orang juga terkunci dengan nama itu, nggak bisa bergerak. Jadi itulah Ahlussunnah wal jamaah. Wa kafa fit tanzih al-kulli qaulu ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Menjadi bukti bahwa Allah itu sama sekali tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama sedikit pun dengan satu pun makhluk. Nggak sama sekali. Wa huwa samiul basir. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Pendengarannya, penglihatannya tidak terbatas. Fa ahlu ilmil yakin wa ainil yakin muttafiquna fil haqq ghaira mukhtalifin wa in tafawatat darajatuhum fil wuduh wal yaqin war rusukh wat tamkin faqad qalu jami'an kullama tasawwara fil awham wa awma'at ilaihi al-uqul wal afham. Fallahu ta'ala bi khilafi dzalik wa isyaratil khalq ila al-haq raji'a ilaihim li'annahu mithluhum wa min jinsihim. Ahlu ilmil yakin wa ainul yakin, mereka itu sepakat di dalam al-haq, tidak berbeda sama sekali. Sekalipun tingkatan mereka di dalam keyakinan, di dalam memahami, di dalam kemantapan berbeda. Kita ini sama-sama melihat, tapi apa yang kita dapatkan dari apa yang kita lihat nggak sama. Yang dilihat sama, tapi yang didapatkan dari apa yang dia lihat itu pasti berbeda. Yang ini sekedar melihat, oh gini ternyata. Yang ini dia bukan hanya itu, tapi mendapatkan yang lain. Nah, begitulah juga ahlu ilmil yakin dan ahlu ainil yakin di dalam memahami, mengenal Allah. Walaupun derajat mereka berbeda, mereka sepakat. Bahkan dalam diri mereka itu setiap tergambarkan sesuatu
ya, atau setiap melihat sesuatu mereka itu langsung mengembalikan segalanya ya, dalam pemahaman, dalam pengertian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fallahu jalla ismuhu wal akbar alladzi la yaqdiru ala ahad ay yu'azzimahu kama yajibu li haqqih. Ya. Allah ini maha mulia, maha agung, maha besar, tidak ada seseorang pun ya yang dapat mengagungkan Allah, memuliakan Allah sebagaimana semestinya. Tidak ada. Jadi kenapa? Cara pengagungan kita ini sesuai dengan pengenalan kita. Fa kullu ta'dzimin wa thana wa salat ilal qulub aw nataqat bil alsina fa huwa ala qadril arif. Cara pengagungan kita kepada Allah itu ya, itu sesuai mengenalnya kita kepadanya. Ada orang mulia, orang hebat, kiai misalnya, besar. Orang yang nggak kenal, orang yang sekedar kenal dengan orang yang sangat mengenal, cara memuliakannya sama apa beda? Beda. Yang nggak kenal biasa. Nah, kiai dipanggil Pak, panggil Cak, nah, panggil Mas. Mungkin kalau dia celanaan ya dipanggil Om. Karena nggak kenal. Yang sekedar mengenal. Nggih. Ya. Tapi sikapnya dingin. Salamannya pun sekedarnya. Kemudian nggak akan mungkin kemudian memberikan posisinya untuknya. Karena pas sekedar kenal. Tapi orang-orang yang benar-benar mengenal nggak berani jalan, nunggu kiainya jalan. Nah, kalau kiainya baru datang nggak ada tempat duduk, dia rela untuk berdiri, memberikan tempat duduknya untuk salamannya pun dia akan cium tangan loh. Begitu juga kita kepada Allah. Nah, pengagungan kita kepada Allah itu tergantung kita mengenalnya. Semakin kita mengenalnya, semakin dalam bentuk pengagungan kita kepadanya. Kalau enggak ya biasa kita, seperti tadi itu gambarannya. Nah, makanya orang-orang yang mengenal Allah itu ketika mengucapkan Allahu Akbar, bayangan mereka itu ini yang sangat mengenal Allah. Karena itu ketika mau takbir sholat, ya, seperti Imam Ali jatuh pingsan, wudhu lagi, jatuh pingsan. Nah, kenapa? Sudah getaran sangat kuat dalam dirinya karena akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seperti itu karena sangat mengenal Allah. Ya, sehingga takdimnya sangat besar. Kalau kita kan tidak begitu mengenal Allah, takbir biasa Allah, terkadang sampai guyu. Nah, kadang sambil tertawa. Kenapa? Kurang mengenal Allah. Yang mengenal Allah. Kita ini kalau habis ketawa-ketawa sholat, lanjut ketawanya dalam sholat. Kenapa? Belum mengenal Allah. Atau kurang mengenal Allah. Tapi orang yang mengenal Allah, walaupun sudah tertawa. Ini kalau untuk ukuran kita, nggak bisa berhenti mestinya ketawa. Ini kalau sudah takbir, seperti orang nggak pernah ketawa sebelumnya. Kenapa? Begitu sangat mengenal Allah. Jadi tergantung ya, cara ta'zim kita itu tergantung kepada apa? Ya, dalam pengenalan kita kepada Allah. Allah Ta'ala akbar wa ajal min an yuhsi ahadana au yudrik kibriya. Ya, Allah itu lebih agung, lebih mulia. Ya, tidak ada seorang yang mengenalnya atau mengetahui yang memahaminya. Ya. Jadi apa yang kita ketahui tentang Allah itu yang kita sudah anggap besar itu masih percikan. Di belakang itu jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jadi daripada lebih agung. Lakin idza tarafta bil ajzi an ihsa'i thana wa innama alladhi yusarrafu qadrahu mimma ulhima min thana wa atrif anna Allah ghaniyun 'anil madhi wa madhi faqad badala majhuda faman dhanna annahu yasil bi ghairi ijtihadin fa huwa mutamannin wa man dhanna annahu yasil bil amal fa huwa muta'annin. Ya. Jadi ya, kita ini perlu apa? Perlu mengaku bahwa kita ini nggak mampu.
mengenal ya, hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita perlu mengagungkan, memuliakannya sesuai pengetahuan kita, sesuai pemahaman kita, pengenalan kita kepadanya ya. Dan harus kita akui bahwa Allah itu tidak membutuhkan pujian orang yang memujinya ya. Walaupun dia telah berusaha keras, tapi Allah tidak membutuhkan itu semuanya ya. Makanya dalam pernyataannya malaikat atau nabi mengatakan apa? La uhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Nah, aku nggak bisa memujimu ya, sebagaimana engkau memuji ya, dirimu ya. Kenapa? Nah, yang aku ketahui ini. Jadi pujiannya itu sesuai apa yang diketahuinya di sini. Selebihnya aku nggak tahu ya. Karena itu dia mengakui kekurangannya. Aku tidak bisa memujimu ya, dengan lebih daripada ini, karena ini yang aku ketahui. Sebagaimana engkau bisa memujimu untuk dirimu sendiri. Jadi kita memuji Allah sesuai dengan apa yang kita ketahui. Tapi yang tidak kita ketahui masih jauh lebih besar. Nah, karena itu perlu apa? Kita mengakui kekurangan ya, di dalam mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena orang yang mengira bahwa dia itu bisa sampai kepada Allah tanpa berusaha, itu angan-angan. Orang yang mengira bisa sampai kepada Allah dengan amal, dia akan payah dengan capek ya. Oh, bisa sampai kepada Allah tanpa beramal, tanpa usaha, angan-angan. Oh, bisa sampai dengan Allah kepada Allah dengan amal, akan capek, dia akan payah. Nggak bisa. Dengan amal nggak bisa, tanpa amal juga nggak bisa. Ya apa? Sudah beramallah sambil yakini kekurangan kamu di dalam mengenali Allah. Nah, rasa rendah hatinya kamu, rasa lemahnya kamu ini yang mendukung kamu nanti bisa mengenal Allah. Lewat apa? Lewat amalnya kamu. Lewat awalnya kamu. Wal arif mustahid fil amal. Nah, karena itu orang yang arif, orang yang mengenal Allah, ia adalah orang yang semangat dalam beramal. Semangat ya. Lah, semangatnya dia dalam beramal imtithalan lil amr, hanya karena menjalankan perintah. Bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka. Dia semangat dalam beramal hanya karena menjalankan perintah. Nah, mau dikasih surga, mau nggak dikasih surga, bukan urusan mereka. Kenapa kamu lakukan ini? Ya karena diperintahkan. Nggak takut neraka? Enggak. Karena pengen surga? Enggak. Aku melakukan ini karena perintah. Wis, menjalankan perintah, bukan karena yang lain. Nah, wa qalbuhu mu'tamid 'ala Allah. Orang yang arif itu selain semangat di dalam beramal karena menjalankan perintah, hatinya bergantung kepada Allah. Hatinya bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Nah, tidak bersandar dengan makhluk ya, ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirun ilal hukum ya, sambil menjalankan, melihat dengan pada hukum ya. Sebagaimana dalam hadisnya Rasul dikatakan lan yunjiya ahadan minkum amaluh. Amalan kalian itu tidak bisa menyelamatkan kalian ya. Bukan hanya kalian, bahkan diriku. Amalan kalian atau amalanku tidak bisa menyelamatkan kalian. Illa an yataghammadani Allah birahmati, kecuali Allah mencurahkan kepadaku rahmatnya. Fallahu akbar mimma arafahul arifun wa wasafal wasifun. Ya, Allah itu lebih besar, lebih agung, lebih mulia dari apa yang diketahui orang-orang yang arif. Ya, disifati orang-orang yang mensifatkan. Wa inna ma 'allamana min husni thanaihi ma tutiku uguluna wa yatasharraf bi qadruna. Hanya saja ya diajarkan kepada kita untuk ya sangat baik dalam memujinya sesuai dengan apa yang kita fahami ya, dan memuliakannya sesuai kadar keimanan
kita dan pengetahuan kita kepadanya. Wa ja'ala i'tirafana bil ajzanil idrak yagum madhamal idrak. Ketika kita merasa tidak mampu ya, untuk mengetahui Allah, mengenal Allah secara lebih dalam, lebih luas dari batas kemampuan kita, lah dari situ kita akan mendapatkan ya, magam kedudukan ya, yang dapat membuat kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal tapi harus merasa ya, tidak mampu ya, mengetahui, mengenal Allah lebih darinya. Ya. Lah di situ nanti Allah akan bukakan jalan untuk kita lebih dalam lagi dalam mengenalnya. Ya. Karena itu dikatakan oleh Al-Arif Billah Abdullah Bagduthair Al-Hadrami Thumma Al-Makki, atadri qabla kaunik aina kunta. Nah, tahu enggak kamu sebelum kamu diciptakan di mana kamu? Wa ba'dal kauni aina tasiru anta. Setelah diciptakan di mana kamu menjadi atau di mana kamu berada? Nah, fa in lam tadri la hadza wa la dza fa ayyul jahli ma hadza tarakta. Nah, maka jika kamu tidak tahu sebelum kamu diciptakan, setelah kamu diciptakan, fa ayyul jahl ma'a hadza, kebodohan apa setelah ini bersama ini tarakta yang kamu tinggalkan, yang kamu tidak ketahui. Artinya apa? Ya, pasrahkan kepada Allah, berusahalah sekuat tenaga dalam beramal. Ya, di situ nanti kita akan mengenal dan mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu pun sesuai dengan kadar mengenalnya kita kepadanya. Ya, semoga semakin besar ya, dari diri kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga semakin dekat jarak kita ya, di dalam derajatnya orang-orang yang mulia, orang-orang yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.